Assalamualaikum, selamat siang Bu Heni. Apakah Ibu ada waktu luang hari ini, Bu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Happy. Ada apa Ibu? Saya lihat nampak murung dan tidak semangat seperti biasa. Apakah ada masalah Bu Happy? Begini Bu Heni, saya ingin meminta waktu Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, Bu. Mohon maaf Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Oh iya Bu Happy, dengan senang hati insya Allah. Ada waktu Bu Happy, jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Apa kabar Bu Happy hari ini? Iya Bu, Alhamdulillah sehat. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi. Beberapa hari ini pikiran saya tidak nyaman dan tenang Bu. Saya masih agak galau loh Bu Eni mengenai rencana tindak lanjut di tahun ajaran baru. Mengapa galau dan risau Bu Happy? Apa saja sih yang buat Ibu Happy semakin segalau ini? Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Ibu? Apa yang Ibu hadapi hari ini? Hasil pembicaraan kita yang diharapkan hari ini untuk pembicaraan kita? Nah, saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu Eni setelah saya menyelesaikan permasalahan saya ini, serta mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh iya, semoga kita nanti mendapatkan pemecahan masalahnya ya, Bu. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silakan diceritakan kalau boleh tahu. Bu Eni, saya agak risau mengenai rencana tindak lanjut saya, itu loh Bu. Sepertinya akan saya ubah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah kan saya sedang mengikuti diklat CGP Angkatan 9 nih Bu. Dari diklat ini banyak belajar mengenai konsep Merdeka Belajar, bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi, dan juga konsep pembelajaran sosial dan emosional Bu. Oh, seperti itu. Ya, Bu Happy. Ibu masuk sebagai CGP Angkatan 9 ya? Wah, materi diklatnya cukup keren dan bermanfaat itu. Dan mengenai konsep Merdeka Belajar, bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi itu dan konsep pembelajaran sosial dan emosional itu yang seperti apa? Hal-hal yang masih awam di tempat pendidikan kita. Bisa Ibu Happy ceritakan mengenai seperti apa itu? Oh, begini Bu Heni, dari diklat ini banyak sekali saya belajar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid, Bu. Jadi guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena kami memahami bahwa setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dan anak-anak itu adalah memiliki keunikan yang berbeda, Bu. Sedangkan pembelajaran sosial emosional itu mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan ada 5 kompetensi sosial yang ditumbuhkan. 5 kompetensi sosial dan emosional namanya KSE Bu kami menyebutnya, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah itu Bu Heni, sedangkan kuliah merdeka sangat selaras dengan beberapa konsep itu. Oh, seperti itu ya Bu Happy. Sangat menarik sekali ya beberapa konsep tersebut. Iya Ibu. Nah, menurut Bu Happy, apa yang akan Ibu lakukan guna menyelaraskan beberapa konsep tersebut dengan lingkungan merdeka, dengan kurikulum merdeka dan rencana tindak lanjut Ibu pada modul ajar baru ini bagaimana? Rencananya saya akan merancang modul-modul dengan bernuansa pembelajaran berdiferensi dan konsep-konsep sosial emosional dengan beberapa model pembelajaran yang menyesuaikan pula dengan elemen-elemen serta tujuan pembelajaran dan sesuai pula dengan visi misi sekolah Bu Heni guna mewujudkan siswa peserta didik dengan profil pelajar Pancasila Bu. Lalu apa lagi yang dapat Ibu Happy lakukan setelah membuat modul seperti itu? Nah itu Bu Heni, saya rencananya akan meminta izin dan berkonsultasi dengan pihak manajemen kurikulum mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya rancang ini Bu, supaya tidak ada miskonsepsi karena saya takut sekali terjadi miskonsepsi mengenai rencana tindak lanjut yang akan dirancang ini Bu. Apa tidak Ibu persiapkan terlebih dahulu sebelum menghadapi ke tim manajemen kurikulum, Bu? Ya, baiklah Bu, mungkin saya akan pelajari baik-baik dan matangkan dulu konsepnya untuk merancang modul-modul yang bernuansa pembelajaran berdiferensiasi dan konsep sosial emosional dengan beberapa model pembelajaran yang menyesuaikan pula dengan elemen-elemen serta tujuan pembelajaran.
Kemudian disesuaikan pula dengan visi misi sekolah, Bu, guna mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Bu Happy, mengapa tidak Ibu mulai dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat uh, uh, guru akuntansi terlebih dahulu? Oh iya, Bu, betul juga ya, Bu ya. Kenapa saya tidak terpikir ke arah sana ya, Bu? Baik, Bu Heni, saya akan membagikan pemahaman saya tentang model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Menurut Ibu Happy, bagaimana hasilnya saat Ibu Happy mengajarkan rekan-rekan sejawat akuntansi terlebih dahulu? Oh, iya, Bu. Hal itu akan memudahkan saya ketika saya memberikan ke tim kurikulum, langsung beritahu ke tim kurikulum dulu bahwa tim guru kejuruan akuntansi sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itulah Bu pentingnya supaya Ibu lebih ringan dalam membagikan ilmunya nanti pada rekan sejawat di sekolah. Seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Ya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bu Happy? Iya, Bu, terima kasih, Bu Heni. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, Bu. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa resah atau mengganjal dalam hati seperti itu? Jujur, Bu, yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu adalah karena apakah rekan sejawat mau mulai belajar dengan saya ya, Bu. Yang saya ini bukan siapa-siapa, Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran itu tidak penting? Sehingga rekan-rekan sejawat tidak mau belajar untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah kita. Saya saja mau belajar, Bu. Ayolah, percaya diri dulu. Yakin, semangat Bu Happy, semangat. Oh, iya Bu, benar. Saya akan semangat untuk menularkan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat saya, khususnya di guru kejuruan akuntansi, Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Kalau ada yang kurang suka itu wajar Bu. Kita bicara baik-baik dan tanya kendala dari rekan sejawat itu apa, seperti itu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya tidak ada yang berkeberatan mau belajar bersama saya karena materi pembelajaran ini sangat penting Bu. Nah, Banyak ilmunya. iya Bu Happy. Nah, Bu Happy, dalam waktu dekat adakah yang akan Ibu Happy lakukan untuk rencana tersebut? Iya Bu Heni, saya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan tim manajemen karena saat ini mereka sedang sibuk dengan ada kegiatan sumatif akhir semester Bu Heni. Oh, benar sekali Bu Happy. Agenda tim manajemen sedang mempersiapkan menuju SAS ya Bu. Sementara menunggu tim manajemen seperti itu. Lalu apa saja yang akan Ibu Happy lakukan sambil menunggu waktu tim manajemen ada untuk Ibu? Saya akan menganalisis modul dan asesmen Bu terkait rencana rancangan di tahun ajaran baru tersebut Bu Heni. Ide yang sangat kreatif Bu Happy. Waktu yang terjadi jeda kita memanfaatkan sebaik mungkin. Lalu jika melihat agenda manajemen sudah menyelesaikan ujian, asesmen, lalu apa yang akan Ibu Happy lakukan? Sesegera mungkin Bu, saya akan berkonsultasi dan membawa serta modul dan asesmen ajaran baru tersebut. Semoga saja dapat diterima dan didukung ya Bu ya oleh tim manajemen Bu Heni. Ya, semoga saja bisa diterima dan didukung ya Bu. Wah, semangat sekali Bu Happy. Semoga semangatnya menular untuk kita semua. Jangan lupa nanti jika diterima nanti imbaskan ke saya ya Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah ada batas deadline waktunya? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian secepatnya saya juga akan menghadap kepada tim kurikulum Bu dan membuat draft rencana Bu.
Ya, Bu, terima kasih. Selanjutnya, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Hal ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan pendidik mata pelajaran serumpun saya, Bu, akuntansi, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling mengisi satu sama lain, Bu, sehingga Wah, hasilnya sempurna. ya, benar. Ide yang bagus, Bu Happy. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya, Bu Happy. Dapat kembali menyelaraskan ide-idenya, kemudian Ibu Happy bisa kembali bekerja sesuai dengan suasana hati yang nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Eni atas waktunya mendengar permasalahan saya, sehingga sekarang saya merasa lega, Bu. Semoga kita nanti bisa menjadi pendidik yang mampu memberikan teladan bagi peserta didik ya, Bu. Amin, amin. Ya, sama-sama Bu Happy. Jadi mohon maaf Bu Heni, kebetulan saya ada janji dengan peserta didik. Mereka akan mengadakan persiapan literasi sekolah, Bu. Saya pamit ke aula dulu ya, Bu. Oh iya, Bu Happy, silakan, silakan. Ya, terima kasih. Salam semangat dan bahagia, Bu Heni. Sama-sama Bu Happy, terima kasih banyak.